kabar Kak Agnes? Baik dong Kak. Oke, adik-adik yang di rumah yang di sini, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Iya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik yang di sini siapin hatinya, yang di rumah juga siapin hatinya. Yuk, kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Yesusku panggil. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita dan kehidupan kita. Buat Tuhan kita dulu dong. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan. Siapa yang di sini sudah siap? Saya. Semuanya bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah juga bangkit berdiri. Kita mau bergoyang bersama. Siapa yang di sini mau jalan bersama dengan Tuhan? Yang mau lambaikan tangannya. Ya, kita sama-sama mau jalan bersama dengan Tuhan. Siap? Semuanya ke kanan. Tengok kanan, tengok kanan. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus selamanya. Sekarang ke depan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ke kanan. Jalan Yesus serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dari awal ya adik-adik ya, kita sama-sama mau jalan serta Yesus bersama dengan Tuhan. Pasti luar biasa hidup kita. Oke adik-adik, siap semuanya ke kiri. Jalan serta Yesus. Ke depan. Jalan sertanya setiap ke kanan. Jalan serta Yesus serta
suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita dong. Oke adik-adik. Adik-adik senang kan berjalan dengan Tuhan? Senang. Yang senang? Yang mau, siapa di sini yang mau jadi murid Tuhan? Saya. Wah, kakak juga mau jadi murid Tuhan. Kalau jadi murid Tuhan, jalannya bersama dengan Tuhan Yesus gak? Iya. Nah, hari ini kita mau nyanyiin satu lagu tentang murid Tuhan Yesus. Wah, di belakang kakak ini sudah ada orang-orang ini. Wih, 12 murid Tuhan Yesus. Siapa yang sudah kenal? Wah, pasti semuanya sudah kenal ya, ada di Alkitab ya. Tapi hari ini kita mau belajar satu lagunya, ya. Lagu 12 murid Yesus. Sama-sama ya. Kita baca. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Adik-adik bisa kan lagunya? Gampang kan? Udah ada tulisannya nih. Jadi tinggal dinyanyiin aja. Yang sudah hafal gak usah perlu lihat. Oke? Siap semuanya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Katakan 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Berikutnya apa yang pria buat Tuhan kita. Nah, adik-adik udah kenal kan 12 murid Yesus siapa aja? Udah. Yang kitab ada, di lagunya juga ada. Jadi adik-adik kalau di sekolah ada kuis tentang 12 murid Yesus, adik-adik harusnya sudah bisa hafal. Tinggal nyanyiin aja udah hafal. Oke adik-adik? Oke, yuk. Sekarang saatnya kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Siapa yang sudah siap? Wih. Oke, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan ya. Sebelum itu kita berdoa dulu, oke? Tutup mata, lipat tangannya, kita mau kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau tadi kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk, adik-adik, siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau katakan, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang di tempat ini boleh duduk, yang di rumah juga boleh duduk. Yuk, kita mau kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau katakan bahwa kita mau jadi murid Tuhan Yesus. Kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang mau kita sama-sama sungguh-sungguh ya adik-adik ya.
Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang diajarkan hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengerti ya Tuhan dalam hati kami ya Tuhan, bagaimana kami menjadi seorang murid ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Wah, mantap. Sehat. Nah, hari ini tadi adik-adik udah nyanyiin tentang apa? Kak Sela udah ajak adik-adik nyanyi tentang apa? 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Hari ini kakak mau ceritain ke adik-adik tentang 12 murid Yesus ini. 12 murid Yesus ini dipilih sama Tuhan Yesus bukan karena kebetulan loh adik-adik, tapi karena memang Tuhan yang memilih. Jadi kakak mau ceritain nih dari awalnya. Nah, ayatnya ada di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kalau adik-adik nanti di rumah membuka Alkitabnya, adik-adik bisa baca ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus itu sedang berjalan-jalan adik-adik di tepi sungai, tepi danau Galilea. Tuhan Yesus lagi berjalan di tepi danau. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memikirkan untuk memilih murid-murid. Tuhan Yesus sedang bolak-balik melihat sekitarnya. Terus Tuhan Yesus bertemu dengan 2 orang adik-adik yang ada di dalam perahu. Orang-orang itu sedang menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, di kampung nelayan ini adik-adik, Tuhan Yesus bertemu dengan 2 orang yang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik kira-kira ada yang tahu nggak ya nama 2 orang itu siapa? Kakak kasih tahu ya. Namanya Simon Petrus dan Andreas, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas. Kata Tuhan Yesus gini, "Sini, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kalian untuk menjadi penjala manusia, adik-adik." Nah, akhirnya 2 orang itu bergegas untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dia nyamperin Tuhan Yesus dan dia ikutin Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, terus mereka bertiga berjalan nih adik-adik. Tuhan Yesus, Simon Petrus dan Andreas berjalan lagi adik-adik, menyusuri tepi pantai itu. Terus di situ Tuhan Yesus melihat lagi, ada lagi adik-adik. Di situ ada 3 orang di dalam perahu. Di dalam perahu itu ada 3 orang. Kira-kira siapa ya namanya? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca di Alkitab? Belum ya? Namanya Yakobus, Yohanes, dan ayahnya namanya Zebedeus adik-adik. Nah, tapi yang dipanggil sama Tuhan itu hanya Yakobus dan Yohanes untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu mereka bertiga lagi ngerapihin jala adik-adik, lagi ngerapihin jaring-jaring yang buat nangkep ikan itu loh. Nah, tapi begitu Tuhan Yesus memanggil, "Ikut aku," Yohanes dan Yakobus malah sibuk kerja atau nyamperin Tuhan Yesus adik-adik kira-kira? Dia masih tetap beresin jaringnya atau dia ikutin Yesus? Ikutin Yesus. Dia keluar dari perahunya, dia tinggalkan jaringnya dan dia tinggalkan juga ayahnya. Lalu dia bergegas untuk memenuhi panggilan Tuhan Yesus adik-adik. Wah, Tuhan Yesus itu sungguh berkuasa ya. Maksudnya Tuhan Yesus itu bisa banget gitu, maksudnya untuk memilih orang, dan dengan kuasa Allah Tuhan Yesus itu bisa membawa orang-orang untuk menjadi
murid-muridnya adik-adik. Wah, keren banget ya. Nah, dari sinilah adik-adik kehidupan murid-murid ini, kehidupan orang-orang nelayan ini menjadi berubah adik-adik. Berubahnya gimana sih? Berubah menjadi lebih sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi meneladani Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus juga memilih orang-orang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Banyak nih adik-adik nih. Filipus, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon, orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Dan totalnya murid Yesus itu ada 12 orang adik-adik. Dan mereka semua itu dimampukan sama kuasa Tuhan Yesus loh untuk menjadi murid-murid. Kadang-kadang mereka juga suka imannya tuh lemah adik-adik, sama seperti kita tuh adik-adik. Kita juga kadang-kadang suka kan ya, maksudnya kayak aduh lesu ikut Tuhan gitu ya, lemes ikut Tuhan gitu, kayaknya males-malesan ikut Tuhan gitu. Tapi adik-adik, di sini Tuhan Yesus dan Roh Kudus memampukan kita loh untuk bisa tetap ikut Tuhan Yesus, jadi muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh meneladani kita untuk mengajari kita untuk jadi anak yang taat, jadi anak yang mengasihi sesama, mengasihi teman-teman kita. Jadi adik-adik, kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus ikutin teladannya Tuhan Yesus adik-adik. Siapa di sini yang mau jadi muridnya Tuhan Yesus? Saya. Nah, kalau mau jadi muridnya Tuhan Yesus, kita harus tahu adik-adik tentang kuasa kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan keselamatan yang dari Tuhan Yesus adik-adik. Memberitakannya kemana Kak? Memberitakannya untuk ke teman-teman kita, ke lingkungan sekitar kita ya adik-adik. Oke adik-adik semuanya, siapa yang mau jadi muridnya Tuhan dan meneladani semuanya? Ayo. Mau taat sama orang tua, mau mengasihi teman-teman. Oke adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Ayo yang udah bisa baca, boleh baca di depan. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, adik-adik, sampai di sini firman-Nya hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu ya Tuhan. Kami mau meneladani Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hidup kami ya Tuhan, sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan menceritakan Tuhan tentang kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kematian-Mu ya Tuhan, dan keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan kami ya Tuhan, terus Tuhan dipakai Engkau ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu pengumuman nih buat adik-adik. Minggu depan ibadahnya kita seperti biasa ya. Di sini masih ada ibadah. Jadi minggu depan itu kan tanggal 25 Desember ya. Itu hari apa sih? Tanggal 25 Desember itu hari ulang tahunnya siapa ya? Tuhan Yesus. Nah, hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Tapi di sini tetap ada ibadah ya. Hari Minggu, oke? Jangan lupa datang kalau yang nggak pergi berlibur keluar kota. Jam 9 ya. Terus nanti Kids for Jesus-nya untuk minggu depan dan minggu depannya lagi 2 minggu ke depan libur ya adik-adik. Jadi Kids for Jesus-nya tidak ada dulu, oke? Nanti dimulai lagi di
tahun depan. Oke, saat ini kita mau berdoa untuk doa syafaat ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya yuk. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapak berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia, berkati ya Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dipenuhi oleh kasih-Mu ya Tuhan. Biar setiap lidah dan lutut bertelut Tuhan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, selamatkan bangsa kami, berkati pemerintahan yang ada dari presiden sampai di daerah-daerah ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah ya Tuhan yang memberikan roh takut akan Engkau atas pemerintahan kami. Terima kasih, damailah Indonesiaku ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan, Opa Niko, Opa Welyar ya Tuhan, dan juga Pak Mintarjo ya Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini, taruhkan kerendahan hati. Terus Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini untuk memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Juga Tuhan untuk membawa gereja ini untuk semakin hari semakin berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang sakit ya Tuhan hari-hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat teman-teman kami. Setiap teman-teman kami yang mungkin Tuhan sedang mengalami beban ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kelegaan buat mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, beri mereka penghiburan ya Tuhan. Beri mereka damai sejahtera, sukacita Tuhan atas teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau mengakhiri ibadah kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Yuk adik-adik, angkat kedua tangannya, kita menerima berkat. Berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa di surga memenuhi hati dan pikiran kami semua ya Tuhan. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali ke awan-awan kami yang permai menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari pasukan Kristus 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama berkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia.